Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, pendengar Bekal Kolbu, penyejuk hati, refleksi diri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah memasuki kesekian hari dalam menjalankan ibadah puasa. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh seorang anak SMP ketika kami sedang mengisi ceramah. Dia berkata, "Pak Ustadz, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa syaitan-syaitan di bulan Ramadan mereka terbelenggu?" Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam sebuah hadis, "Wa inna sayatin sufidat," sesungguhnya syaitan itu akan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza jaa syahrul Ramadan futiyat abwabul jannah. Jika datang bulan Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan Allah mengunci pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan syaitan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita belajar sampai di titik ini, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muncul pertanyaan, kenapa Pak Ustadz apabila syaitan telah dibelenggu, apabila syaitan telah dimusnahkan, mengapa masih banyak orang yang bermaksiat? Masih banyak orang-orang yang menjalankan kemaksiatan di jalan-jalan yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ketahuilah, ada sebuah hadis yang akan menjawab pertanyaan ini. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah, musuh kita itu ada 4. Yang pertama adalah kafirun yuqatiluka, orang-orang non-muslim yang memerangi kalian. Artinya orang-orang non-muslim yang membenci kita. Tentu tidak semua non-muslim membenci kita. Maka mereka yang membenci kita, memerangi kita, seperti penjajahan-penjajahan yang terjadi di Palestina dan sekitarnya, itu adalah bagian dari orang-orang yang menyakiti saudara-saudara kita, menjadi musuh kita yang pertama. Kemudian yang kedua, wal munafiqun, dan orang munafik, yubaghiduka, yang membencimu. Jadi orang-orang munafik yang membenci kita, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang menjatuhkan Islam bahkan dari dalam. Orang-orang yang mengaku menjadi muslim namun lebih benci kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengaku Islam tapi alergi kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka orang-orang munafik yang menghancurkan Islam dari dalam selimut, dan ini sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad SAW, wasyaitan, dan syaitan, yudhilluka, yang menyesatkan dirimu. Jadi syaitan yang menyesatkan diri kita, dan syaitan memang akan menyesatkan kita selama ia memiliki kemampuan dan memiliki kesempatan untuk menyesatkan kita agar kita jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam neraka, menjadi teman syaitan kekal untuk selama-lamanya. Nah, dari 3 ini ada satu yang terakhir yang kita lupakan. Ada satu yang jarang kita telaah, wal hawa tula'ibuka, dan hawa nafsu yang menyesatkan dirimu. Maka bagaimana syaitan yang telah dibelenggu menyisakan satu musuh kembali, namanya hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang masih berkecimpung di dalam diri kita, sahabat-sahabatku. Sehingga orang-orang yang makan di pinggir jalan, kata guru kami dulu kalau bercanda, mereka bukan orang-orang yang diganggu oleh syaitan, karena syaitan telah terbelenggu di dalam api neraka. Tapi mereka justru syaitannya sendiri. Mereka lah syaitan yang lagi makan siang di pinggir jalan. Kenapa sedemikian? Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika manusia hawa nafsunya lebih tinggi dibandingkan dengan akalnya, pada hakikatnya dia telah mewakili perwujudan syaitan di muka bumi. Ketika hawa nafsu kita jauh lebih tinggi dibandingkan akal kita, makanya saya sering berkata, andai kata orang yang makan di pinggir jalan itu mereka menggunakan akalnya sedikit saja, mereka akan mendapatkan bahwa makan di pinggir jalan itu akan sangat menyakitkan bagi mereka yang berpuasa. Sahabatku, bukankah saya tidak akan mampu makan di depan orang yang lapar sendirian tanpa membagikan makanan itu kepada mereka? Begitulah sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana diri kita memiliki akal yang lebih tinggi dibandingkan nafsu kita. Maka ketika syaitan dibelenggu, tidak ada lagi syaitan yang mengganggu kita, tapi ada nafsu yang tetap mengganggu dan menggelincirkan kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna syaitan yang dibelenggu, itulah makna syaitan yang terkekang. Tapi di balik syaitan ada hawa nafsu yang siap menjerumuskan kita pada kesesatan. Wal iyadu billah. Semoga ceramah singkat ini dapat membuat kita semakin
mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam tayangan Bekal Kalbu, penyejuk hati, refleksi diri, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Agus Khairul Huda, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.